Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik di dalam hukum perdata internasional, yaitu tentang titik-titik pertalian atau titik-titik pertautan. Ketika kita menghadapi suatu kasus, apakah kasus itu mengandung unsur-unsur asing? Apakah itu karena orangnya, karena bendanya, karena perbuatan hubungan hukumnya? Misalnya kalau karena orangnya itu ketika ada warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Malaysia akan melakukan perceraian, hukum mana yang akan kita gunakan, pengadilan mana yang akan kita akan mengajukan, maka kita harus memilah lebih dahulu. Apakah kasus itu merupakan kasus HPI ataukah merupakan kasus hukum perdata biasa? Untuk memilah suatu kasus yang mengandung unsur-unsur asing, apakah itu merupakan kasus HPI ataukah itu merupakan kasus hukum perdata biasa, itu diperlukan apa yang dinamakan titik taut pembeda atau titik taut primer. Kemudian setelah kita mendasarkan pada titik taut primer itu, maka kemudian sudah menentukan bahwa itu merupakan kasus HPI, maka kita akan membutuhkan apa yang dikenal dengan titik taut penentu, yaitu titik taut yang menentukan hukum mana yang akan berlaku dan pengadilan mana yang akan kita gunakan, sehingga kita bisa menentukan apakah akan menggunakan hukum asing ataukah akan menggunakan hukum nasional. Nah, apa itu titik taut? Titik taut atau titik pertalian merupakan hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Nah, di dalam HPI dikenal adanya dua macam titik pertalian, yaitu apa yang dikenal dengan titik pertalian primer atau titik pertalian pembeda, dan yang kedua adalah apa yang dikenal dengan titik pertalian sekunder atau titik pertalian penentu. Nah, titik pertalian primer tadi dikemukakan adalah untuk membedakan atau faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan suatu hubungan HPI, atau lebih ditekankan di sini adalah faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membedakan apakah suatu kasus yang mengandung unsur-unsur asing itu merupakan suatu kasus HPI ataukah itu merupakan kasus hukum perdata biasa. Nah, titik taut primer ini ada beberapa faktor. Di situ yang tampak ada 6 faktor, yaitu yang pertama adalah yang terkait dengan kewarganegaraan. Jadi dalam konteks kewarganegaraan seperti tadi saya kemukakan, apabila ada 2 orang warga negara di mana akan melakukan suatu hubungan hukum, misalnya suatu perkawinan, di mana ada warga negara Indonesia mau menikah dengan warga negara Malaysia, terus kemudian dia hidup bersama di Jerman misalnya. Nah, ketika akan terjadi perceraian, kira-kira pengadilan mana akan kita ajukan perkara itu? Apakah ke pengadilan Indonesia, ataukah pengadilan Jerman, ataukah pengadilan Malaysia? Mengingat 2 orang ini berbeda kewarganegaraannya. Terus kemudian faktor yang kedua, bisa pula suatu kasus itu muncul karena ada perbedaan bendera kapal. Artinya ketika ada 2 orang melakukan suatu transaksi, kebetulan sama-sama warga negara Indonesia, tetapi kalau transaksinya melalui di atas suatu kapal yang berbendera Panama, pertanyaannya adalah kalau nanti terjadi kasus yang akan kita gunakan itu pengadilan Panama ataukah pengadilan Indonesia? Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga terkait dengan domisili. Apa yang dimaksud dengan domisili ini adalah tempat tinggal, tempat kediaman tetap seseorang. Nah, tempat kediaman tetap ini pun bisa digunakan sebagai fokus untuk menentukan apakah suatu kasus itu merupakan suatu kasus primer ataukah suatu kasus pembeda. Kemudian yang kedua adalah tempat kediaman.
Tempat kediaman itu adalah tempat kediaman yang sifatnya sementara. Terus kemudian yang berikutnya adalah tempat kedudukan badan hukum atau legal seat. Itu pun juga bisa kita gunakan. Misalnya ada orang Indonesia, warga negara Indonesia mendirikan badan hukum di Indonesia dan mendirikan badan hukum di Malaysia. Nah, ketika mereka melakukan transaksi, meskipun sama-sama perusahaan itu milik orang Indonesia atas nama yang sama, tetapi kalau itu beda legal seat-nya, satunya legal seat-nya ada di Indonesia, satunya legal seat di Malaysia, itu bisa pula menjadi bagian dari kasus HPI. Atau yang berikutnya adalah terkait dengan pilihan hukum, yaitu tempat di mana kita bisa melakukan pilihan hukum. Kita tahu bahwa semua orang ketika melakukan transaksi di antara warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dengan orang asing itu bisa menentukan pilihan hukumnya. Apakah akan menggunakan pilihan hukum Indonesia ataukah pilihan hukum bukan Indonesia atau negara asing. Nah, itu yang masuk dalam titik pertalian primer. Terus kemudian yang kedua yang terkait dengan titik pertalian sekunder atau titik pertalian penentu, yaitu faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Sebenarnya tidak hanya hukum mana, tetapi di situ juga terkait dengan kalau untuk menentukan pengadilan mana. Apakah kita akan menggunakan pengadilan Indonesia ataukah kita menggunakan pengadilan asing. Nah, dalam konteks yang termasuk titik pertalian penentu ini ada beberapa macam. Ada kurang lebih 12 faktor yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus itu merupakan suatu kasus HPI atau bukan. Yang pertama adalah tempat letaknya benda, leg reisita. Kemudian tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, kemudian tempat dilangsungkan atau diresmikannya suatu perkawinan, leg loci celebrationis, tempat ditandatanganinya kontrak atau leg loci kontraktus, tempat dilaksanakan perjanjian, dan berikutnya adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum, pilihan hukum, kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum. Dari 12 itu sebenarnya kalau kita ringkas sebenarnya ada 6 yang merupakan titik pertalian primer, yaitu pilihan hukum, kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan. Jadi ke-6 ini pada dasarnya sebagai titik taut primer sekaligus sebagai titik taut penentu. Nah, dari 12 macam faktor titik taut penentu itu kalau kita ringkas lagi sebenarnya dirumuskan dalam 3 pasal, yaitu ada di dalam pasal 16 AB. AB itu singkatan dari Algemene Bepalingen van Wetgeving. Kemudian ada pasal 17 AB dan pasal 18 AB. Nah, nanti ketika kita membahas HPI, pada prinsipnya permainannya adalah permainan di 3 pasal itu. Ketika kita akan menjumpai suatu kasus. Pasal 16 AB itu menentukan status personal seseorang ditentukan berdasarkan nasionalitasnya atau kewarganegaraannya. Kemudian pasal 17 AB, hukum yang berlaku atas suatu benda adalah tempat di mana itu berada. Nah, benda yang dimaksud ini adalah benda tetap, bukan benda bergerak. Kalau itu nanti yang transaksi objeknya adalah benda bergerak, maka yang digunakan adalah ketentuan pasal 18 AB, yaitu hukum yang berlaku atas suatu perbuatan atau hubungan hukum adalah tempat di mana perbuatan hubungan hukum itu dilaksanakan atau ditandatangani. Itu terkait dengan pembahasan titik pertalian primer. Kita lanjutkan nanti untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.